Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Angelica, Fitni, Hermida, Miawati, Riko, dan Salsa akan menjelaskan materi tentang anemia. Pada pembahasan yang pertama mengenai definisi dari anemia itu sendiri. Anemia adalah suatu kondisi di mana berkurangnya sel darah merah atau eritrosit dalam sirkulasi darah atau massa hemoglobin sehingga tidak mampu memenuhi fungsi sebagai pembawa oksigen ke seluruh jaringan. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, anemia adalah kondisi di mana kadar hemoglobin kurang dari 12 gram per desiliter pada wanita dewasa atau kurang dari 13 gram per desiliter pada pria dewasa. Klasifikasi anemia. Secara morfologis, anemia dapat diklasifikasikan menurut ukuran sel dan hemoglobin yang dikandungnya. Yang pertama, makrositik. Pada anemia makrositik, ukuran sel darah merah bertambah besar dan jumlah hemoglobin tiap sel juga bertambah. Ada dua jenis anemia makrositik, yaitu anemia megaloblastik adalah kekurangan vitamin B12, asam folat, dan gangguan sintesis DNA. Anemia non-megaloblastik adalah eritropoiesis yang dipercepat dan peningkatan luas permukaan membran. Yang kedua, mikrositik. Pada anemia mikrositik, ukuran sel darah merah menjadi mengecil. Contohnya, anemia sideroblastik, anemia defisiensi besi, dan talasemia. Dan yang terakhir, normositik. Pada anemia normositik, ukuran sel darah merah tidak berubah. Contohnya, anemia karena pendarahan atau anemia hemoragik, anemia karena penyakit kronis atau infeksi, anemia hemolitik autoimun, dan anemia aplastik. Etiologi anemia. Yang pertama ada makrositik. Makrositik dibagi menjadi dua, yaitu anemia makrositik megaloblastik. Anemia megaloblastik menyebabkan tubuh membuat sel darah merah secara tidak benar. Kemungkinan penyebabnya adalah defisiensi vitamin B12, defisiensi asam folat, dan beberapa obat seperti obat kemoterapi, contohnya hidroksiurea, obat anti kejang, dan obat antiretroviral yang digunakan untuk orang dengan HIV. Anemia makrositik non-megaloblastik. Anemia makrositik non-megaloblastik dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut dapat mencangkup alkoholisme atau gangguan penggunaan alkohol kronis, penyakit hati, dan hipotiroidisme. Yang kedua ada mikrositik. Anemia mikrositik dapat disebabkan oleh defisiensi besi, gangguan sintesis globin, porfirin, dan heme, serta gangguan metabolisme besi lainnya. Dan yang terakhir ada normositik. Anemia normositik dapat disebabkan oleh kehilangan darah yang parah, meningkatnya volume plasma secara berlebihan, penyakit-penyakit hemolitik, gangguan endokrin, ginjal, dan hati. Berikut ini penyebab anemia berdasarkan jenisnya. Yang pertama, anemia defisiensi besi. Kondisi ini disebabkan oleh kadar zat besi yang rendah dalam darah. Anemia defisiensi besi seringkali terjadi karena tubuh kehilangan banyak darah, misalnya menstruasi yang deras atau pendarahan saluran cerna. Yang kedua, anemia defisiensi vitamin. Jenis anemia ini disebabkan oleh tubuh yang kekurangan vitamin B12, asam folat, dan vitamin C. Yang ketiga, anemia aplastik. Anemia aplastik terjadi karena sumsum tulang belakang gagal memproduksi sel-sel darah. Yang keempat, anemia hemolitik. Anemia ini disebabkan oleh tubuh yang menghancurkan sel-sel darah merah sebelum waktunya. Yang kelima, anemia sel sabit. Penyakit keturunan ini ditandai dengan sel darah merah terbentuk tidak normal, yakni seperti bulan sabit. Dan yang terakhir, talasemia. Talasemia juga termasuk penyakit keturunan. Kondisi ini ditandai dengan kelainan bentuk hemoglobin, sehingga sel darah merah hancur sebelum waktunya. Selanjutnya adalah tentang gejala anemia. Gejala anemia secara umum
ada sesak nafas, kelelahan, jantung berdebar, tangan dan kaki terasa dingin, pusing, kulit pucat, kulit dan rambut terasa kering, lidah yang bengkak, mulut terasa sakit, dan sakit kepala. Nah, tadi secara umum, sekarang kita akan bahas dengan ciri-ciri anemia secara khusus ya. Biasanya, anemia sendiri memiliki ciri-ciri atau gejala yang khas pada anemia-anemia tertentu, seperti anemia defisiensi zat besi dengan gejala yang mudah lelah atau gampang capek, kuku mudah patah atau rapuh, lidah yang bengkak atau sakit, luka pada sudut bibir, mengidam sesuatu yang aneh atau pika, terus ada koilonichias juga, terus biasanya termasuk ke anemia ras. Nah, selanjutnya ada anemia defisiensi asam folat. Nah, dengan ciri gampang marah, diare, kulit pucat, permukaan lidah halus, dan bintik-bintik di lidahnya itu hilang gitu. Terus ada mati rasa pada bagian tubuh tertentu, sulit untuk berjalan dengan baik, seperti sering goyah atau mudah jatuh, terus otot lengan dan kaki sering kaku atau kesemutan. Selanjutnya ada anemia perniciosa yang juga memiliki gejala yang khas, seperti adanya saraf dalam tubuh yang rusak, merasa kebingungan, demensia, depresi, mual atau kadang mulas, berat badan yang menurun. Lalu ada anemia aplastik yang memiliki gejala seperti mual, adanya darah dalam urin, perut dan kaki yang membengkak, terjadinya ruam. Ruam ini juga dapat diklasifikasikan sebagai anemia ras. Lalu ada anemia Fanconi, di mana penderitanya memiliki bentuk atau ukuran jari yang abnormal, masalah pada jantung, ginjal, dan tulang, ukuran tubuh, kepala, dan mata yang lebih kecil dari normal. Lalu ada anemia hemolitik, di mana anemia ini memiliki gejala seperti kulit, kuku, bagian mata yang putihnya itu berwarna kuning atau disebut juga jaundice, lalu luka yang bernanah dan sulit disembuhkan biasanya pada kaki, lalu limpa yang bengkak sehingga perut bagian atas terasa sakit. Anemia yang selanjutnya yaitu anemia sel sabit, di mana memiliki gejala seperti pembengkakan pada tangan dan kaki, rentan terhadap infeksi, sakit perut atau nyeri sendi yang parah, pertumbuhan dan perkembangan anak yang lambat. Untuk pemeriksaan dan diagnosa dari anemia, ada beberapa tes yang dapat dilakukan. Yang pertama, ada tes hitung darah, di mana tes ini bertujuan untuk mengetahui jumlah, ukuran, dan volume dari hemoglobin pada sel darah merah melalui pemeriksaan hematokrit dan hemoglobin, di mana kadar normal hematokrit yaitu 40-52% untuk pria dewasa dan 35-47% untuk wanita dewasa. Lalu kadar normal hemoglobin pada pria yaitu 14-18 gram per desiliter dan pada wanita 12-16 gram per desiliter. Setelah tes hitung darah dikategorikan positif, maka akan dilakukan tes lanjutan yaitu tes apusan darah dan defisiensi, di mana untuk menghitung sel darah merah dengan memberikan hasil tes berupa bentuk sel darah merah dan ketidaknormalan pada sel darah merah. Selain itu, dapat juga diuji melalui perhitungan kadar retikulosit dengan menentukan penyebab dan jenis anemia berdasarkan sel darah merah yang masih muda. Retikulosit adalah sel darah merah yang masih muda. Lalu ada perhitungan kadar vitamin B12 dan asam folat, di mana pengujian ini berdasarkan pada pembentukan sel darah merah yang membutuhkan vitamin B12 dan B9 atau asam folat. Pengujian lainnya yaitu ada tes zat besi, di mana untuk mendiagnosa anemia defisiensi besi, ada beberapa tes yang bisa dilakukan untuk tes zat besi ini. Yang pertama ada tes besi serum,
di mana hanya untuk menentukan jumlah zat besi dalam darah. Lalu ada tes ferritin serum, di mana untuk menghitung jumlah protein yang membantu dalam menyimpan zat besi dalam tubuh. Lalu ada tes transferin, di mana pengujiannya itu untuk menentukan kualitas dari zat besi yang diangkut oleh darah. Nah, selanjutnya ada tes elektroforesis hemoglobin. Tes elektroforesis hemoglobin ini adalah tes yang bertujuan untuk mengevaluasi bentuk hemoglobin yang tidak normal. Biasanya ditemukan pada penderita talasemia dan anemia sel sabit. Mungkin dicukupkan sekian untuk pemaparan presentasi tentang materi anemia hari ini. Mohon maaf apabila terjadi banyak kesalahan pada saat kami memaparkan materi tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.